warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan tak henti-hentinya kita harus selalu berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya dari segala macam mara bahaya yang ada di dunia ini. Amin Allahumma amin. Oke, masih belajar bareng Pak Haris. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting ya, karena materi ini adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ya, oke, 5, betul. Ya, yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kelima ini harus dipahami dan harus dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu materi tentang zakat. Apa pengertian zakat? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Dan siapa yang berhak menerima zakat? Bagaimana syarat dan ketentuannya? Akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, tidak menunggu waktu lama, mari kita belajar materi tentang zakat. Monggo. Halo semuanya. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi zakat. Ya, materi zakat ini kita bagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib melaksanakan zakat. Hukum zakat adalah wajib, seperti dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Di ayat lain di Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kita masuk ke pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya suci, bersih, subur, bertambah. Secara bahasa maksudnya adalah secara, kalau boleh dikatakan secara kamusnya, secara katanya, kata lafadznya zakat artinya suci, bersih, subur, dan bertambah. Sedangkan secara istilah atau terminologinya yaitu mengeluarkan harta tertentu kepada orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Nah, harta apa yang harus dikeluarkan dan siapa yang berhak menerima dan syaratnya apa saja akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jenis zakat. Ada dua jenis zakat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan seseorang pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi, kamu boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri.
Namun, waktu yang paling afdol adalah saat malam hari raya Idul Fitri. Adapun harta yang dikeluarkan untuk melaksanakan zakat fitrah ini adalah makanan pokok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di Indonesia mayoritas adalah makan pokoknya beras, maka yang dikeluarkan adalah beras sebanyak 2,5 kilogram. Ya, beras sebanyak 2,5 kilogram. Sedangkan zakat mal artinya adalah harta. Oleh karena itu, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan menggunakan harta yang sudah mencapai nisab dan haul, atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang dimiliki sehingga wajib zakat. Jadi ada harta-harta tertentu yang jika kamu memilikinya dan sudah mencapai jumlah minimalnya, maka kamu wajib melaksanakan zakat. Sedangkan haul adalah batas minimal lama waktu kamu memiliki harta tersebut sehingga kamu wajib melaksanakan zakat. Adapun macam-macam harta untuk zakat mal adalah harta kekayaan berupa emas, perak, atau harta perdagangan, binatang ternak, pertanian, perkebunan, barang tambang, rikas. Rikas ini adalah barang temuan atau harta karun yang terpendam. Gitu. Syarat zakat. Syarat zakat fitrah. Yang pertama Islam, 2 merdeka, 3 mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri atau pada saat itu. Jadi kalau misalkan kamu hanya mempunyai beras 2,5 kilogram saja pada malam itu, maka kamu tidak berhak untuk atau tidak disyaratkan untuk melaksanakan zakat, karena makan itu hanya untuk dirimu sendiri. Kemudian syarat keempat adalah hidup pada bulan Ramadan sampai sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan syarat untuk zakat mal adalah Islam, merdeka, dan harta tersebut dimiliki secara sempurna. Jadi harta itu adalah milikmu sendiri, bukan milik orang lain, bukan pinjaman atau barang titipan. Yang keempat, mencapai nisab atau batas minimal jumlahnya. Kemudian sudah mencapai haulnya, sudah mencapai batas minimal waktunya. Rukun zakat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau yang harus ada saat melaksanakan ibadah. Untuk ibadah zakat ini ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama ada muzaki, yang kedua ada mustahik, ketiga ada hartanya, dan keempat ada sigot. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Karena ini mengeluarkan zakat, pasti ada orangnya. Dan juga ada mustahik, orang yang menerimanya. Karena mau dikasihkan kemana kalau tidak ada mustahiknya, ya kan? Nah, orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 orang yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah harta yang dizakati atau yang dizakatkan, ya. Yang namanya zakat pasti ada sesuatu yang dikeluarkan, bisa berupa makanan pokok seperti zakat fitrah, atau mungkin harta-harta kekayaan yang kita bahas tadi. Kemudian rukun yang keempat adalah sigot, yaitu ucapan serah terima zakat dari muzaki ke mustahik. Nah ini adalah mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jumlahnya ada 8. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir.
Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Dia sudah mempunyai pekerjaan tapi untuk makan untuk dirinya dan keluarganya saja masih kesulitan. Yang ketiga adalah amil atau orang yang mengurus atau mengelola zakat. Amil ini berhak juga untuk menerima zakat. Keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Agar dia imannya semakin kuat dan merasa senang masuk agama Islam. Yang kelima adalah budak. Namun budak yang dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya. Maka budak dengan kategori ini berhak menerima zakat. Yang keenam adalah gorim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang atau orang yang terlilit hutang. Namun hutangnya yang pertama untuk kebutuhan dasarnya dan bukan untuk kemaksiatan. Ya. Kebutuhan dasar di sini untuk keperluan sehari-hari, untuk makan dan untuk kebutuhan keluarganya. Jadi bukan untuk misalkan untuk membeli mobil, untuk membeli rumah, bukan yang seperti itu. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Intinya bukan untuk gengsi atau mungkin untuk pamer kekayaan hartanya. Ya. Kemudian sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Kalau dulu ada orang yang berjihad, perang untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Nah, dalam perjalanan tersebut orang ini kehabisan bekal atau biaya. Maka orang ini berhak untuk menerima zakat. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Diingat-ingat jangan sampai terbalik. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama tadi fakir, kemudian miskin, amil, sabilillah, mu'alaf, gorim, budak, dan musafir. Ini adalah hitungan untuk zakat mal ya. Kalau zakat fitrah tadi sudah jelas adalah 2,5 kilogram dari makanan pokok. Nah, untuk zakat mal ini tergantung dengan jenis zakatnya atau jenis hartanya. Nah, untuk jenis zakat emas dan perak, untuk zakat emas, jika kamu mempunyai emas sudah mencapai nisab atau batas minimal, atau minimal kamu mempunyai 85 gram emas dan kamu sudah memilikinya selama 1 tahun, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya. Kalau kamu mempunyai perak minimal beratnya 595 gram dan kamu memilikinya selama 1 tahun, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% juga. Contohnya begini, kamu mempunyai emas sebesar 100 gram ya, 100 gram. 100 gram ini berarti kan lebih besar dari 85 gram. Maka sudah mencapai ya. Berarti kamu wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari 100 gram tadi. Berapa? Ya, 2,5 gram emas yang kamu harus zakatkan. Sama kalau kamu misalkan punya perak, misalkan perak kamu mempunyai perak sebesar atau seberat 1000 gram. Nah, 1000 gram ini kan sudah melewati 595 ya.
dan kamu sudah memilikinya selama 1 tahun, maka kamu wajib mengeluarkan 2,5% dari 1000 gram tadi ya. Pokoknya nisab ini adalah batas minimal. Kalau sudah mencapai ini dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak mencapai nisab ya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Atau misalkan kamu mempunyai emas sebesar 150 gram tapi kamu hanya memilikinya selama 1 bulan, maka kamu juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Oke, jelas ya. Kemudian zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini nisabnya adalah 653 kg beras ya. Namun kadar zakatnya berbeda-beda. Misalkan ya, dan 653 kg ini adalah beras yang dikeluarkan setiap panen. Nah, ini berbeda ya sama yang emas. Kalau emas tadi itu setiap tahun, setahun sekali. Kalau zakat pertanian itu setiap panen. Perhitungannya, kalau misalkan kamu panen dan hasil panennya itu mencapai 653 kg atau lebih, maka kamu wajib mengeluarkan zakat sebesar. Nah, jika dalam proses pengairannya itu menggunakan biaya, akan menggunakan diesel dan lain sebagainya ya, maka zakat kamu cuma 5%. Tapi kalau dalam pengairannya kamu menggunakan air hujan ya, tanpa menggunakan alat-alat lain, maka zakatnya 10%. Berbeda. Sekali lagi, untuk zakat pertanian adalah minimal 653 kg yang kamu hasilkan setiap panen. Jika panenmu tidak mencapai 653 kg, maka kamu tidak wajib untuk zakat. Zakatnya jika menggunakan pengairan atau kamu airi sendiri, maka zakatnya 5%. Kalau pengairannya menggunakan air hujan, zakatnya 10%. Oke ya, jelas ya. Selanjutnya tentang zakat barang tambang. Nah, zakat barang tambang ini nisabnya atau batas minimalnya disamakan dengan emas, yaitu 85 gram emas. Nah, kapan melaksanakannya? Yaitu setelah selesai masa penambangan atau selama 1 tahun jika penambangannya lebih setahun. Nah, misalkan kamu menambang misalkan menambang perak atau menambang emas, menambang emas ya. Penambangan emas itu kamu lakukan selama 1 bulan. Nah, dalam waktu 1 bulan itu ternyata emas yang kamu dapat itu sampai 100 gram. Nah, maka setelah selesai menambang dalam waktu 1 bulan itu, kamu wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% dari emas yang kamu dapat. Atau misalkan waktu penambangan kamu rencanakan selama 2 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun ternyata emas yang kamu miliki, yang kamu tambang itu sudah mencapai 85 gram. Maka dalam 1 tahun kamu wajib mengeluarkan zakat sebesar 5%, dan tahun berikutnya juga sebesar 5%. Kemudian zakat barang rikas atau barang yang tertimbun dalam tanah, atau kalau bisa dikatakan seperti harta karun. Misalkan suatu kali kamu sedang menggali untuk membuat sumur misalkan, kemudian ternyata di tempat kamu menggali itu terdapat koin-koin emas peninggalan misalkan kerajaan zaman dahulu. Nah, itu kamu wajib mengeluarkan zakat. Nah, kapan mengeluarkan zakatnya? Yaitu saat menemukannya. Sebesar berapa? 20%.
nisabnya tidak ada. Berapapun kamu dapat, kamu harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Misalkan kamu mendapatkan harta karun sebanyak 100 koin emas. Nah, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya 20 koin emas tadi. Diberikan siapa? Ya kepada salah satu dari 8 orang tadi ya. Kemudian selanjutnya, ya ini yang kontemporer. Kita lanjutkan saja ya. Ini kontemporer. Biasanya ini lebih detail, tapi untuk kali ini kita lewati dulu saja. Nah, kemudian ini zakat peternakan. Jika kamu mempunyai sapi, ya, berapa sih Pak jumlah sapi yang saya miliki sehingga saya wajib zakat? Nah ini, jika kamu mempunyai sapi minimal 30, ya minimal 30, kamu wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi jantan atau betina. Tapi anak sapi umur 1 tahun lebih, ya. Anak sapi umur 1 tahun kan ya. Oke, itu berapa? Ketika kamu mempunyai sapi 30 sampai 39. Nah, jadi kalau misalkan kamu mempunyai sapi hanya 15, ya tidak wajib zakat. Tapi kalau kamu mempunyai minimal 30, maka kamu wajib zakat. Jika kamu mempunyai 60, maka lihat tabelnya. Jika kamu mempunyai 60 sapi, maka kamu wajib mengeluarkan 2 ekor sapi. Tapi ini ya, tapi apa? Anak sapi umur 1 tahun lebih. Jika kamu mempunyai 40, maka 1 ekor sapi betina musinnah, yaitu anak sapi umur 2 tahun lebih. Ini tabelnya. Kalau kamu mempunyai kambing atau domba, kamu wajib mengeluarkan zakatnya. Jika kamu mempunyai kambing atau domba minimal 40. Kalau kurang dari 40, maka kamu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau jumlah kambingmu 40 sampai 120, maka zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba 1 tahun. Jika kamu mempunyai kambing jumlahnya 121 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian selanjutnya kalau kamu punya 201 sampai 300, zakatnya 3 ekor kambing dan berlaku kelipatannya. Jika 301 sampai 400 maka 4. Jika 401 sampai 500 ekor kambing yang kamu punya, maka zakatnya 5 dan seterusnya. Nah, ini jelas ya. Oke, selanjutnya adalah nisab zakat unta. Walaupun unta tidak ada di Indonesia ya untuk digembalakan, tapi setidaknya kita harus tahu. Jika kamu mempunyai unta jumlah minimal 5, maka kamu sudah wajib zakat, yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba 1 tahun. Jika kamu mempunyai 10 sampai 14, maka zakatnya 2 ekor kambing atau domba dan seterusnya sesuai tabel ya. Nah, apa sih manfaat zakat fitrah? Yang pertama yaitu bisa membuat gembira orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois karena kita diajarkan untuk saling berbagi. Ketiga, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan karena kita memberikan sebagian harta kita kepada mereka. Kelima, sebagai bentuk hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat sehingga akan terjalin dengan baik. Nah, kemudian ancaman bagi penolak membayar zakat. Jadi, kalau kamu tidak mau membayar zakat, Allah sudah mengancam. Yang pertama, harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat kelak. Yang kedua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Yang ketiga, enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan dunia ini, misalnya kemarau panjang dan lain sebagainya. Keempat,
keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang atau berkurang karena enggan berzakat. Kelima, pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang yang tidak mau berzakat. Keenam, Rasulullah pernah melakukan isolasi sosial, diasingkan, tidak diajak bicara, tidak disentuh bagi orang yang tidak mau berzakat, dibiarkan. Ketujuh, ingat, Qarun pernah diazab Allah karena tidak mau berzakat. Bagi orang-orang yang mau membayar zakat akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antaranya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang membayar zakat ini adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Selanjutnya, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, salah satu balasan bagi orang yang membayar zakat adalah mendapatkan pahala yang besar. Tes tentang zakat emas dan perak. Seseorang memiliki emas seberat 150 gram. Nah, 150 gram sudah mencapai nisab belum ya? Ayo. Dan telah dimiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Yuk, berapa tadi? Yuk. Iya, 3,75 gram. Selanjutnya, seseorang memiliki perak seberat 1.250 gram. Sudah mencapai nisab belum? Dan telah dimiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Yuk. Iya, 31,25 gram. Contoh kasus lagi. Sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal tahun 1436 Hijriah dengan keadaan sebagai berikut. Mebel yang belum terjual sebanyak 5 set dengan nilai 20 juta dan mempunyai uang tunai sebesar 85 juta dan mempunyai piutang yang bisa ditagih sebesar 2 juta. Sehingga jumlah harta yang dimiliki adalah 107 juta. Kemudian dipotong utang dan pajak sebesar 7 juta dan sehingga saldonya 100 juta. Jadi orang ini mempunyai harta perdagangan sebesar 100 juta selama 1 tahun. Maka harta yang wajib dizakati berapa? Iya, besar zakatnya 2,5%. Sebesar 2.500.000. Tes zakat tanaman. Coba, seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg. Nah, ini sudah mencapai nisab belum ya? Oke. Jika sawahnya diairi menggunakan tenaga diesel, berapa kilogram zakatnya? Yo, ini 5% atau 10%? Menggunakan tenaga diesel. Iya, 5% ya, berarti 375 kg. Selanjutnya, seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan. Berapa kilogram zakatnya? Nah, ini 5% atau 10% menggunakan airnya menggunakan air hujan. Ya, 10% ya. Berarti 10.000 kg. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami.
Oke, terima kasih. Tetap semangat, 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 semangat belajar agama agar hidup semakin berkah. Jelas ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan kita tentang agama dan menambah kecintaan kita kepada agama Islam, sehingga menjadi jalan penuntun hidup kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama agar hidup kita semakin berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Tetap semangat, semangat belajar agama agar hidup kita semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.